Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma baina samai wal ardh. Ini bisa kalimat tasbih, bisa kalimat hamdalah. Kalimat tasbih dapat memenuhi apa-apa antara bumi dengan langit, yang jaraknya mungkin sampai saat ini belum ditemukan oleh ahli antariksa ataupun ahli berhitung. Jarak bumi dengan langit itu berapa kilo pastinya, entah itu jutaan, miliaran, triliun ataupun berapa, ini belum ditemukan secara spesifiknya. Ini seseorang yang bertasbih, yang memuji Allah, subhanallah, mensucikan Allah, pahalanya dapat memenuhi ma bainas sama'i wal ardh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Yang Maha Ghafur atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu Nabi yang ummi, Nabi yang telah membawa kita semua dari gelapnya jahiliyah menuju nuril Islamiyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis dari kitab Arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain ila an qala al-hadits ats-tsalits wal 20. Ini adalah hadis yang ke-23. An Abi Malik al-Harits ibni Asim al-Asy'ari. Diriwayatkan hadis dari Abi Malik al-Harits, putranya Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma bainas samai wal ardh. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw murikuha. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-23. Diriwayatkan hadis ini oleh sahabat Abi Malik bin Haris bin Asim al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis ini tentunya dihafal oleh putra-putri kita yang masuk ke sekolah di taman kanak-kanak usia dini, di SD, itu di sekolah-sekolah yang Islami. Insyaallah hadis ini sudah dihafalkan. At-tuhuru syatrul iman. Di lafaz yang lain ada lafaz an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, tentunya dia menjaga kebersihan dirinya, keluarganya, lingkungannya. Pendek kata, dimanapun dia berada, dia akan berusaha untuk menjadi orang yang bersih, orang yang rajin. Segi performan, pakaiannya, kemudian tingkah lakunya, ya, bersih dari ucapan-ucapan yang kotor. Pakaiannya bersih dari najis, bersih dari kotoran.
lingkungannya sama bersih dari najis dan dari kotoran. Bahkan saking mulianya satu kebersihan ini menjadi adnaha imatatul adha anil thariq. Di dalam surah Abu Daud disebutkan afdalul iman, iman yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah. Fa adnaha, dan yang paling rendah nilai sebuah keimanan adalah imatatul adha anil thariq, menyingkirkan bahaya dari jalan. Kalau ada paku disingkirkan, ada kayu yang jatuh di jalan disingkirkan. Bahkan kami pernah membaca hadis yang memposting di story WA-nya. Beliau memposting, Masya Allah, siapa saja orang-orang yang memberikan jalan kepada kaum muslimin, karena jalan tersebut ada pohon yang jatuh, kemudian menghalangi jalan, kemudian orang tersebut menyingkirkan pohon tersebut dari jalan, maka diberikan dia jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala, dimudahkan masuk surga. Subhanallah, nilai sebuah kebersihan. Biasanya terjadi kalau ada angin kencang, kalau musim penghujan, ya. Kalau di tempat kita biasanya kalau di jalan ini ada belara yang jatuh, daun kelapa, ya. Atau pohon yang roboh karena sudah tua misalnya, ya. Rungkat pohonnya, bila tidak mengenai orang di jalan, disingkirkan pohon tersebut, memberikan jalan untuk kaum muslimin. Alangkah bahagianya dari Allah, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadi sebab untuk kemudahan orang muslim yang lain untuk melewati jalan, untuk beribadah ke masjid, ya. Pendek kata, berbuat baik untuk orang lain tanpa mengharapkan pamrih. Dia hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin rahimakumullah, imatatul adha anil thariq. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Membersihkan bahaya dari jalan, membuang kotoran. Ini kalau diri kita melihat sesuatu yang kotor, kok tidak tergerak hati kita, malah acuh, tidak peduli, membiarkan karena kotor. Nanti ada yang piket, nanti ada yang tugas membersihkan. Nah, maka kita kembali koreksi diri. Kita tidak hanya memberikan mau itu hasanah, tidak hanya memberikan postingan hasanah, kata teman itu ada di grup, postingan hasanah, tidak. Tapi kita menjadi uswatun hasanah, menjadi suri teladan contoh yang baik untuk orang lain. Baik, kemudian hadirin rahimakumullah, selanjutnya adalah walhamdulillah tamlaul mizan. Dan kalimatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, ini dapat memenuhi daripada timbangan nanti di yaumil hisab, di hari Allah menghitung seluruh amal kita, mana amal yang saleh, mana amal yang thaleh, kebaikan ada berapa, keburukan ada berapa. Di situ ditimbang berat yang mana kira-kira. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang berat timbang amal baiknya, maka dia dalam kehidupan yang radiyah, kehidupan yang sangat memuaskan. Masya Allah, kepuasan di akhirat ini dua tidak terukur nilainya. Ya. Kalimat hamdalah, disebutkan hamdalah adalah definisi hamdalah, pujian kepada Allah adalah thubutu kamalillah. Kita menetapkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah maha sempurna, Allahul Ahad, dan Allah yang maha esa, tiada sekutu baginya. Wallahu qawiyyun aziz, Allah dat yang maha gagah perkasa, kuat, maha mulia, kekuatannya tanpa batas, kemuliaannya tidak disanjung oleh makhluknya. Ini kita menyempurnakan daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah. Allah zat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan di dalam dzatiyatullah. Ini akidah kita, keyakinan kita, ya. Tidak boleh seseorang kok meragukan akan kekuasaan Allah, tidak boleh. Dan Allah yang maha kuasa.
apa yang di antara langit dan bumi. Sungguh, maka hadirin kita biasakan lisan kita, lidah kita radhun min dzikrillah, senantiasa basah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lisan yang berzikir, orang yang berzikir dengan lisannya, dengan jemarinya dan hatinya, kemudian dia meninggal saat zikrullah, itu antamuta wa lisan radhun min dzikrillah, menjadi orang yang paling mulia. Engkau mati dan lisanmu basah dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang paling mulia, yang menjaga zikirnya siang dan malam dalam keadaan apapun, meskipun tidak terlafadzkan oleh lisan, hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaannya, hartanya, tahtanya, apa yang dia miliki dari kemuliaan dunia, tidak melupakan dia kepada Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Maha suci Allah. Kalimat tasbih ini adalah tanzih min naqaisillah, mensucikan dari semua kekurangan-kekurangan sifatnya Allah. Ya, ini kalimat tasbih. Subhanallah, Maha suci Allah. Allah tidak ada yang kurang di dalam dzatiyahnya, asma'nya, rububiyahnya, uluhiyahnya. Semuanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzatiyatullah, uluhiyatullah, asma'ullah, tauhidul asma', ya, seperti itu. Ini adalah Allah Maha sempurna, tidak ada kekurangannya. Maka seseorang di Quran termuat, ya, andaulir rahmani walada. Ada yang mengatakan, oh, itu Tuhan yang Maha Rahman, Maha Pengasih mempunyai anak. Subhanallah. Kita ucapkan apa? Subhanallah, Maha suci Allah, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga pula tidak diperanakan. Ini sebagai counter attack untuk menyerang orang-orang yang mengatakan kalau Allah memiliki anak. Langsung kita serang balik. Oh, subhanallah, Maha suci Allah, mentasbihkan Allah. Bahkan hadirin, semuanya benda, ya, ini bertasbih, memuji Allah. Yusabbihu bihamdi, memuji Allah, mensucikan Allah, senantiasa berzikir. Yang tidak, astagfirullah, ini malah manusianya yang jarang zikirnya, jarang ingatnya kepada Allah. Sedangkan benda-benda yang lain semuanya mengingat Allah. Bahkan makhluk-makhluk itu semuanya berzikir kepada Allah. Kalau ada yang menerangkan, ya, apabila makhluknya Allah, misalnya wujudnya hewan-hewan yang melata, yang terbang di darat, di laut, di udara, itu kok tidak berzikir, tidak mau mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghentikan jatah rezekinya untuk makhluknya tersebut yang tidak mau berzikir. Itu makhluk yang lain selain manusia. Sedangkan manusia bagaimana, hadirin? Manusia tersebut mau berzikir atau tidak, Allah senantiasa memberi yarzuqu man yasha. Allah memberikan siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Baik, kemudian hadirin rahimakumullah, wassalatu nur, dan sholat ini menjadi cahaya, ya. Sholat menjadi cahaya di dalam hidup kita di dunia dan nanti di akhirat, menjadi cahaya, penerang rohaniah kita, penerang kehidupan kita. Coba kalau tidak sholat, tidak akan menemukan jalan hidup yang terang. Semua terasa gelap, dunia terasa sempit, kehidupan terasa mumet. Karena apa? Jarang mengerjakan sholat. Coba antum selesaikan masalah antum dengan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Karena keduanya menyelesaikan semua masalah-masalah, ya. Masalah belum selesai, perbaiki sholat. Dengan memperbaiki sholat, Allah perbaiki seluruh kehidupan. Yakin saja dari waktu. Kehidupan belum baik, sholatnya belum betul, sholatnya belum khusyuk. Kemudian selanjutnya adalah was-shadaqatu burhanun, ya.
Dan sedekah merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Orang beriman itu rajin untuk memberi, rajin untuk berbagi, rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin berzakat. Maaf, tidak pelit, tidak korek, tidak medit, kaya untuk diri sendiri, tidak. Orang yang beriman itu suka berbagi kepada orang lain. Apa yang dimiliki dibagi dengan orang lain. Sampai satu buah pisang pun kalau ada teman kita dekat-dekat kita itu, walaupun dia tidak mengucapkan aku pengen pisang, kita orang yang beriman akan punya firasat, oh ini pisangnya aku potekin, setengahnya aku berikan kepada teman. Itu dari Allah. Kita punya jeruk satu, kita ada teman, ya, kita bagi itu jeruk menjadi 2 bagian. Itu perkara-perkara yang mudah, yang ringan-ringan. Satu buah pisang, sebuah jeruk ada di rumahku. Apa daripada beratnya? Dimudahkan hati kita untuk berbagi. Apalagi dengan perkara yang lain. Masya Allah. Karena apabila kita memberi dan kita bahagia, disitulah tampak burhan, tampaklah kita mendapati ciri orang yang beriman. Seandainya sedih kita tidak bisa berbagi dengan yang lain, melebihi sedihnya kalau kekurangan harta, kehilangan harta benda misalnya, itu sangat bagus sekali nilainya, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini orang masih sedih kalau berbagi, takut karena hartanya berkurang. Padahal tidak, itulah harta yang dia simpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak semuanya silahkan, yang ingin berbagi bisa melewati lazismu, ya, Lembaga Amal Zakat Muhammadiyah ataupun Basras. Teman kita di Nahdien ada lazismu, ya, itu yang sudah resmi dari pemerintah. Apabila kita berzakat, berinfak melalui amal zakat tersebut, Pak, insya Allah tasarrufnya, pembagiannya akan tepat sasaran. Siapa yang lebih membutuhkan? Karena nama kita tidak ingin dikenal di tabel-tabel, Pak Fulan telah berinfak, Pak Fulan tidak. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana telah mengetahui bahwa kita adalah orang yang dermawan dengan ikhlas. Baik, selanjutnya rahimakumullah, wasabru diyaun, dan kesabaran adalah dia. Kesabaran adalah cahaya. Diyaun sama nurun itu sama-sama cahaya. Ya. Kesabaran, masya Allah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inilah puncak orang yang beriman. Malah asli itu kalau puncaknya kesabaran itu sudah cukup. Ya. Materi yang mudah tapi berat untuk diamalkan. Kesabaran. Sabarnya seorang suami, sabarnya seorang istri, ya. Bagaimana sabarnya seorang suami ketika suaminya bekerja, berdakwah, kembali pulang belum makan, minta tolong kepada istrinya, "Mah, tolong buatin mie misalnya, buatin apa?" Kemudian mengatakan, "Boten, tidak." Nah, itu gimana cara kamu? Dah beli mie aja di luar, misalnya seperti itu. Tapi insya Allah istri soleh akan membuatkan untuk suami, dan suami yang soleh pun tidak akan meminta pada istrinya, buat sendiri, toh juga bisa. Hadirin rahimakumullah, begitu juga dengan istri bersabar, ya. Ketika seorang suami sibuk di luar dalam perjalanannya, dalam keadaannya, kemudian istri di rumah mengasuh anak-anaknya yang tidak sedikit banyak katakanlah, bahkan menjadi pahala seorang istri. Bahkan pahala istri di rumah mengasuh anak-anaknya, anak-anak suaminya, anak-anak bersama, rahimakumullah, itu pahalanya lebih sang suami yang mencari nafkah, yang keluar itu double pada seorang istri. Dan itu sudah berjalan di atas jalan surgawi. Sudah taat kepada suami, fokus bismillah, surga menanti. Pintu surga terbuka lebar. Bahkan kebanyakan semua pintu surga memanggil wanita solehah, ingin dimasuki oleh wanita tersebut yang menjaga sholatnya, menjaga malunya, menjaga harta suaminya, menjaga keluarganya. Ini dipersilahkan. Udkhulil jannata min ayyi abwabi syi'ti. Silahkan masuk ke dalam surga yang mana yang dikehendaki. Allah.
indahnya menjadi seorang istri yang solehah. Alangkah indahnya sebuah keluarga yang harmonis antara suami dan istri, saling mendukung, saling menutupi aib, saling memberikan semangat. Ya. Karena katakanlah pasanganku adalah semangatku. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Nah, dan Quran ini menjadi dua. Satu menjadi syafaat, satu menjadi penuntut. Quran yang menjadi syafaat ini adalah Quran yang diamalkan, dipelajari, diamalkan, didakwahkan. Ya. Quran ini akan menjadi syafaat untuk membacanya, untuk menghafalnya, untuk orang yang mengamalkan Al-Quran. Tetapi sebaliknya, Al-Quran ini menjadi penuntut untuk siapa saja yang mengabaikan Al-Quran. Acuh tak acuh, tidak mau belajar, sudah belajar tidak mau diamalkan. Ya. Ataupun menggunakan ayat untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Ini nanti Quran bukan memberikan syafaat, tapi menjadi penuntut di akhirat. Fa'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang terakhir hadirin. Kullu nasi yaghdu fa ba'i nafsahu fa mu'tikuha aw mubikuha. Setiap seluruh manusia ketika dia di dalam harinya satu hari itu siang, pagi, malam. Satu hari perjalanan manusia ini ada dua kelompok. Ya. Siapa yang dua kelompok itu? Yang pertama kelompok yang menjual dirinya famu'tikuha, dan dia telah membebaskan dirinya. Maksudnya adalah satu orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kemaksiatan, mengamalkan perintah Allah, ikuti sunnah Nabi, Masya Allah, dan dia berjalan di atas surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya birahmatillah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak taat kepada Allah adalah orang-orang yang telah mengekang hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengekang dirinya untuk berbuat baik, dan dia senantiasa terjerumus dalam lembah kemaksiatan, lembah kehinaan, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seolah-olah dia telah berjalan di atas jalan-jalan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaih. Demikian hadirin rahimakumullah, petikan dan juga syarah sedikit istimewa juga dari hadis yang ke-23 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kita semuanya. Silakan Bapak Ibu boleh di-share kepada grup-grup WA Bapak Ibu semua, di IG, di YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Silakan, halal untuk di-share dan insya Allah menjadi jariah Bapak Ibu semua. Ila liqa, ma'asalamah. Jumpa lagi dalam pertemuan mendatang. Senantiasa berfastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.